Jadi kalau tidak diobatin, batu semakin lama kan pasti akan semakin gede. Semakin gede batu, otomatis penyumbatannya semakin besar. Dan jika terjadi penyumbatan di berbagai tempat, akhirnya dapat merusak ginjal. Seperti itu. Kalau ginjal sudah rusak, ya ujungnya ya gagal ginjal. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat Indrayana. Welcome back di podcast sahabat Indrayana. Pada edisi spesial ini kita bahas tentang penyakit ataupun berhubungan dengan seputar bedah umum dengan narasumber spesialis bedah umum yaitu Dr. Christian. Halo dok. Pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Baik. Baik dok, karena masih edisi kemerdekaan dok ya. Kali ini kita bahas tentang topik yang cukup menarik dok, yaitu tentang batu kandung kemih. Nah, faktanya dok, sebelum kita bahas nih sampai tuntas tentang batu kandung kemih ini adalah batu kandung kemih sahabat Indrayana terjadi pada siapa saja. Nah, termasuk anak-anak. Namun penyakit ini lebih berisiko dialami oleh pria yang berusia di atas 52 tahun. Terutama yang mengalami pembesaran prostat. Wah, jadi bahaya nih, semakin tua pria semakin banyak nih penyakit pria. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua teman-teman sahabat Indrayana, mau perempuan, tua, muda, akan juga kena batu kandung kemih ini. Jika, nah kita akan bahas di topik kali ini. Dok, pada pagi hari ini kita bahas topik yang cukup menarik. Karena data menunjukkan batu kandung kemih ini cukup banyak kasusnya di Indonesia. Kalau dokter melihat, sebelum kita bicara tentang mungkin banyaknya pengobatannya dan lain, batu kandung kemih ini penyakit apa sih dok? Ya, jadi penyakit batu kandung kemih ini adalah suatu proses terjadi pengendapan mineral yang terjadi pada kandung kemih itu sendiri. Tapi saya tertarik dok, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penyebab batu kandung kemih ini, ada suatu penelitian mengatakan bahwa prostat yang membesar bisa mengganggu proses pengosongan kandung kemih sehingga urin mengkristal dan membentuk batu. Jika tidak segera ditangani, batu kandung kemih dapat menyebabkan infeksi dan perdarahan yang hebat. Ini bagaimana dok melihat ini dok, antara hubungan prostat dengan batu kandung kemih ini? Jadi kan prostat, kembali prostat itu kan terjadi penyempitan pada saluran kencing bagian bawah. Terjadi pembesaran itu menyebabkan pengosongan dari kandung kemih tidak maksimal, tertahan. Akibatnya terjadi pengkristalan, terbentuknya batu. Batu lama-lama terbentuk semakin besar, dan jika terjadi pengosongan kandung kemih bisa terjadi iritasi di situ. Iritasi inilah yang bisa menyebabkan infeksi dan pendarahan pada saat berkemih. Oke, Dr. Christian, thank you so much. Pengertian dari batu kandung kemih ini ya sahabat Indrayana. Nah berikutnya yang cukup menarik, dokter tadi menyinggung bahwa ternyata penyebabnya adalah infeksi ya dokter ya, infeksi kandung kemih. Nah, yang dokter lihat nih dok, yang sering dokter temui, penyebab batu kandung kemih ini yang paling banyak ditemukan apa penyebabnya dok? Ya, yang tadi paling banyak pada laki-laki usia tua di atas 50 tahun dengan pembesaran prostat. Terus kemudian pada pasien-pasien wanita yang sering terjadi infeksi saluran kencing, itu juga bisa terjadi pembentukan batu. Pasien-pasien yang sering nahan kencing, terus jarang minum air putih, itu juga dapat menyebabkan penumpukan batu seperti itu. Oke, gejalanya kira-kira apa dok? Jadi kalau gejalanya itu banyak. Salah satunya itu pertama pasti pasien saat berkemih itu kurang puas karena ada efek pembesaran batu. Akhirnya kandung kemihnya itu terisi batu dan cairan. Akhirnya setiap kali kencing tersendat-sendat karena urin yang seharusnya keluar tertahan oleh batu yang menutup saluran kencing bagian bawah. Oke. Itu terus kemudian bisa nyeri. Nyeri kembali lagi. Nyeri itu karena apa? Karena kikisan dari batu itu membuat iritasi. Nyeri kadang buang air kecil berdarah, nyeri perut bagian bawah, itu semua bisa menandakan adanya suatu batu. Oke, jadi memang gejala yang disebutkan oleh Dr. Christian itu ada seperti nyeri dan sensasi dan rasa sensasi terbakar, ada urin berdarah dokter ya kalau dokter sebutkan tadi, dan juga sulit buang air kecil begitu ya dokter ya. Nah,
Untuk melihat gejala ini kapan harus ke dokter? Apakah kalau sudah ketemu gejala itu harus ke dokter atau gimana dokter? Jadi ketika ada keluhan saat berkemih, sebaiknya lebih cepat diperiksa lebih baik dengan tujuan untuk mengetahui atau membedakan apakah penyakit ini batu atau penyakit infeksi lain pada saluran kencing seperti itu. Bisa saja adanya pembesaran prostat awal juga menandakan sulit berkemih dan sebagainya seperti itu. Jadi memang harus segera ya sahabat Nina, kalau memang jika menemukan gejala seperti nyeri dan sensasi rasa terbakar pada saluran kecil, susah buang air kecil, urunnya lebih pekat dan gelap, itu boleh langsung konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pertolongan segera, begitu ya dok ya. Nah biasanya kalau udah ketemu dokter nih dok, biasanya apa yang diperiksa nih dok? Diagnosis apa yang akan dilakukan pada pasien yang mengalami gejala tersebut? Jadi untuk mendiagnosis awal dari pemeriksaan fisik sih kebanyakan nyeri dan dari anamnesisnya itu didapatkan sulit buang air kecil. Tapi untuk penunjangnya kita bisa menggunakan pertama itu cek urin. Cek urin untuk mengetahui ada kristal atau enggak di situ, ada darah dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa dengan USG perut bagian bawah. Terus yang ketiga bisa dengan CT scan. Dan yang terakhir biasanya dengan menggunakan sistoskopi, jadi teropong ke dalam seperti itu. Wah luar biasa ya, berarti memang banyak nih diagnosis yang akan dilalui pasien kita seperti tes urin ya kan dokter, ada juga dokter USG, ada juga tadi CT scan dan juga sistoskopi ya dokter ya untuk mendiagnosis batu kandung kemih ini. Nah bicara tentang batu kandung kemih ini dokter, tadi saya sebutkan dari penelitian bahwa yang paling berisiko adalah pria di atas 52 tahun. Nah selain itu dok, siapa yang berisiko dokter? Pada pasien-pasien yang tadi kurang minum air, sering tahan pipis, seperti itu semua mempunyai resiko yang sama, dan pasien-pasien yang sering terjadi infeksi pada saluran kencing. Dan ada riwayat buang air kecil bercampur batu atau pasir seperti itu resikonya semakin meningkat. Oke, nah bicara tentang pengobatan gimana nih dok? Kalau pengobatan batu kandung kemih ini susahkah dokter atau bagaimana, boleh dijelaskan? Jadi kalau untuk pengobatannya ada dua, dengan cara obat atau dengan cara operasi. Tapi kalau ukuran batu di bawah 0,5 cm atau 5 mili biasanya keluar dari kencing, dari urin. Ya, itu dengan cara pasien-pasien dengan ukuran batu yang seperti itu disaranin untuk minum air putih yang banyak dan cukup. Oke, begitu ya dokter ya. Wah, jadi nggak usah takut, sebenarnya lebih cepat lebih baik sehingga memang pertolongannya bisa lebih maksimal. Nah, dok, kita bicara tentang pengobatan sudah, bicara tentang diagnosis sudah, bicara tentang juga tanda gejala dan penyebab sudah kita bicarakan. Ini kita bicara tentang menjawab mitos dan fakta seputar batu kandung kemih. Nah yang pertama dokter, mitos atau fakta nih, dehidrasi adalah salah satu penyebab dari batu kandung kemih ini. Betul sekali, karena dehidrasi kan penyerapan dari kristal-kristal akhirnya terjadi pengendapan itu secara berlebihan. Nah berikutnya dokter adalah wanita tidak akan pernah terserang batu kandung kemih ini. Silakan dok. Sebenarnya kalau wanita untuk terserang lebih kecil karena ukuran dari saluran kencing bagian bawahnya lebih pendek. Tapi wanita dengan riwayat infeksi yang berulang kembali lagi bisa terjadi penumpukan mineral, juga terjadi terbentuknya batu. Berarti wanita juga bisa, anak-anak juga bisa dokter ya, semua bisa. Jadi itu merupakan mitos ya dokter ya. Jadi semua sahabat Kayana perlu menjaga kesehatan baik wanita maupun pria. Walaupun tadi dibicarakan dok bahwa paling tinggi dialami oleh pria usia 52 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk wanita. Begitu ya dokter ya. Berikutnya dokter, bahwa mitos atau fakta susah kencing adalah itu gejala dari batu kandung kemih. Gimana dok? Ini fakta ya dokter ya atau gimana dok? Kalau untuk susah kencing kan banyak penyebabnya. Salah satunya tadi prostat. Prostat juga bisa menyebabkan susah buang air kecil. Jadi kalau dibilang untuk penyebab pastinya karena batu, enggak juga, karena bisa karena prostat, karena infeksi juga, atau terjadi penyempitan saluran kencing bagian bawah juga bisa terjadi sulit untuk buang air kecil seperti itu. Oke, thank you dokter Christian sudah menjawab mitos atau fakta seputar tentang batu kandung kemih. Nah dok, kita balik lagi ke batu kandung kemih, topik kita dokter. Nah cara mencegah ada nggak sih dokter? Ya cara untuk mencegahnya ya banyak minum air putih,
jika terjadi infeksi pada saluran kencing segera untuk diobatin seperti itu. Dan jika ada gejala-gejala seperti buang air kecil bercampur pasir atau batu, BAK berdarah, sebaiknya lebih cepat diobatin lebih bagus seperti itu. Oke dok, kalau tidak diobati dok, apa komplikasi dok nih? Ini kita bicara hal terburuk dok. Jadi kalau tidak diobatin, batu semakin lama kan pasti akan semakin gede. Semakin gede batu, otomatis penyumbatannya semakin besar. Dan jika terjadi penyumbatan di berbagai tempat, akhirnya dapat merusak ginjal. Seperti itu. Kalau ginjal sudah rusak ya ujungnya ya gagal ginjal. Seperti itu. Oke, jadi memang harus segera ditangani dokter ya, karena akan menyebabkan komplikasi lain begitu, sahabat Indrayana. Next dok, kesimpulan tentang topik kita hari ini dok, silahkan dok. Untuk mencegah batu kandung kemih, sebaiknya perbanyak minum air putih, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan hindari untuk menggunakan buang air kecil. Seperti itu. Demikian sahabat Indrayana podcast kita hari ini mengenai tentang batu kandung kemih, semoga bermanfaat. Nah untuk sahabat Indrayana di rumah nih, jangan bosan-bosannya bantu kita untuk like, komen, dan share video kita sehingga banyak yang terbantu melalui podcast kita ini. Dok, thank you so much dok telah berbagi pendidikan atau edukasi seputar batu kandung kemih ini sehingga banyak yang terbantu. Kita akan ketemu ke podcast-podcast berikutnya. Kita akan semakin beredukasi untuk sahabat Indrayana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan